wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Heavy Equipment Talks. Di sini kita bakal bahas semua hal tentang dunia alat berat, mulai dari tantangan sampai inovasi yang bikin industri ini terus berkembang. Saya Muhammad Farid Fasabehaki dari Universitas Muhammadiyah, dan kali ini kita akan ngobrol bareng soal ahli yang sudah bertahun-tahun berpengalaman dalam bidang perawatan alat berat. Bersama saya ada Bapak Suro. Bapak Suro, apa kabar? Baik Mas Farid. Bapak Suro ini mekanik handal dari PT United Traktor. Oke, sebelumnya kita masuk ke pembahasan lebih dalam, Pak Suro. Saya penasaran nih, Pak Suro, bisakah cerita sedikit tentang perjalanan karir Anda, sejak kapan Anda mulai bekerja di dunia alat berat, dan bagaimana bisa akhirnya bergabung dengan PT United Traktor sebagai mekanik profesional? Baik Mas Farid, terima kasih ya. Jadi kalau perjalanan karir saya itu kalau saya ceritakan cukup panjang ya. Mungkin Mas Farid baru belajar merangkak, saya udah gabung di PT United Traktor ya. Cuman kalau kita ceritakan dulu dengan sekarang ya, kalau kita ceritakan mungkin cuma di podcast ini nggak bakal selesai ya. Tapi basic saya memang dulu saya seorang anak SMA, bukan anak STM ya. Tapi karena kita punya keinginan untuk belajar, maka kita bisa menguasai dunia teknik. Kalau pencapaian saya di United Traktor cukup banyak. Saya pernah ikut kontes sampai tingkat nasional, pernah ikut juga. Nah itulah perjuangan. Jadi untuk adik-adik ini semuanya jangan pernah istilahnya malas untuk belajar, karena masa depan kita itu masih panjang ya. Oke, terima kasih. Berarti untuk pengalaman Mas Suro ini di menjadi mekanik ini cukup panjang juga ya. Nggak bisa dibilang nggak mudah juga. Oke, Mas Suro, kita masuk ke tentang perawatan alat berat nih. Nah, banyak orang tidak menyadari betapa kompleksnya perawatan alat berat. Bisa diceritakan nih, apa saja tantangan terbesar yang sering dihadapi dalam menangani alat berat? Jadi kalau perawatan yang paling susah itu adalah merawat alat yang dia produktif. Contoh, kita melakukan perbaikan pada unit yang sedang melakukan pengaspalan jalan. Misalkan aspal finisher. Aspal finisher itu kan dia lagi menghampar aspal yang panas. Ketika dia rusak, otomatis aspal yang lain itu kan akan membeku kan. Disitulah kita bagaimana caranya menyelesaikan problem itu dalam waktu sesingkat mungkin. Bayangkan aja tuh, baikin alat harus cepat selesai, ditungguin orang banyak. Itu yang paling menakutkan itu. Atau bis Scania misalkan, bayangkan bawa orang, kita harus baikin alat itu dalam waktu yang singkat, karena orang kan punya janji masing-masing kan. Nah itu yang paling ibaratnya berkesan buat kita dan tantangan yang lebih tinggi lah kalau seperti itu. Kayaknya Mas Farid. Kita mungkin lanjut aja Mas Suro. Ya, yang kedua ada jika kita bicara soal perawatan ya, apa aja sih langkah-langkah preventif yang bisa dilakukan agar alat berat tetap beroperasi optimal itu? Oke, jadi kalau masalah kita berbicara perawatan ya, sebenarnya basicnya itu yang pertama itu adalah P2H. P2H itu penting banget. Itu secara kita tiap hari itu tekunin nih, misalkan pagi bangun pagi lihat unit, cek oli, cek kebocoran, itu penting tiap hari. Kenapa? Terus dengerin suara mesin. Dengan kita melakukan itu tiap hari, sehingga feeling kita, terus insting kita itu akan berada di situ juga. Jadi menyatu antara kita dengan unit tersebut. Jadi kalau itu kita lakukan, nah habis itu baru kalau di alat berat kan ada harian, mingguan, ada bulanan atau jam kan. Itu dilakukan secara sesuai dengan prosedurnya. Terkadang orang melakukan shortcut, biasanya aman aja, pagi-pagi langsung hidupin mesin, jalan. Pagi-pagi hidupin mesin, jalan. Nah itu yang nggak tahu, jadi rantainya kendor atau banyak kempes. Nah itu yang bikin kerusakan atau tingkat kerusakan lebih parah. Itu Mas Farid. Oke, terima kasih Mas Suro. Ya. Kita lanjut lagi Mas Suro. Nah, untuk yang ketiga di sini ada dalam dunia teknologi terus berkembang. Apakah ada inovasi terbaru dalam perawatan alat berat yang saat ini sedang tren? Jadi kalau di era sekarang, era digital ya, kalau di UT Komatsu itu sekarang sudah menggunakan telematik, ada komplek. Itu sebenarnya kalau saya flashback dulu dengan sekarang, enakan sekarang. Dulu jadwal perawatan itu kita yang menentukan, bulan ini kita berangkat, bulan ini kita sini, kita yang menentukan. Kalau sekarang dengan ada teknologi, jadi kita dikasih tahu nih, besok
ke customer A karena HM-nya udah mau nyampe. Berarti dari kontrak itu. Jadi kontrak itu menunjukkan bahwa habis itu yang punya unit pun aman. Kenapa? Dia bisa melihat di unitnya tiap hari kerja atau enggak dari rumah. Tinggal buka komputer liatin, alatku kerja gitu loh. Jadi itulah teknologi yang sekarang lagi tren seperti itu. Oke, jadi cukup canggih juga ya alat berat. Ya, seperti itulah. Oke. Kita lanjut maksud ke keterlibatan mahasiswa dalam pekerjaan teknis. Kan saya sekarang sedang OJT sekarang ya. Iya. Selama 10 bulan ya. Mungkin ada ya penilaian dari sampean tentang saya bagaimana. Mungkin kita lanjut ke pertanyaannya. Sekarang kita masuk ke ini. Mas Sur, bisakah ceritakan bagaimana mahasiswa itu dilibatkan dalam perawatan alat berat di lapangan? Oke, jadi sebenarnya kan kalau kayak Mas Farid dan teman-teman ya, di samping kan konsepnya belajar, tapi dia harus praktek ya. Bukan hanya kemarin di kampus teori, di sini itu mempraktekkan. Terkadang antara teori dan praktek melenceng ya. Nah, untuk bagaimana si mahasiswa itu ikut terlibat di dunia alat berat ini atau di PTN traktor itu, salah satunya itu dengan melakukan praktek, habis itu dicatat. Jadi melakukan pencatatan. Sebenarnya kalau kita praktek tanpa pencatatan itu kadang satu lupa. Yang kedua apalagi? Nah, untuk laporan kampus jadi bingung kan? Jadi kemarin ngapain ya? Tapi kalau kita hari ini kerja dicatat, minimal kita buka buku, kemarin aku mengerjakan engine, overhaul engine, berapa lama, kendalanya apa. Jadi setiap melakukan kegiatan di perusahaan dicatat kerjaannya apa, ya kan? Itu terlibat tentang apa, kemudian problemnya apa. Nah, ketika menemukan problem itulah di situ ilmu yang kita dapat. Apakah kita melakukan inovasi kah gitu loh. Kalau pekerjaan ini lama, biar cepat seperti apa. Nah, itu saat ini mahasiswa kita libatkan seperti itu. Jadi diajak berpikir bukan hanya bekerja. Lanjut ya Pak Surya. Bagaimana dengan kemampuan saya dalam mempelajari sistem alat berat? Apakah saya cepat memahami cara kerja alat berat? Oke, Mas Farid 10 bulan ya. Iya. Datang dulu pendiam ya kan. Ini kita lagi berbicara tentang seorang Farid ya. Iya. Jadi biar semua tahu. Jadi sebenarnya saya sudah merasakan cukup ada peningkatan. Kalau awal datang saya belum bisa melepas suatu pekerjaan. Setelah berjalannya waktu, setelah 5 bulan, saya mulai mempercayai Mas Farid. Misalkan kayak overhaul. Jadi saya kasih panduan, Mas Farid udah mulai bisa mengikuti tren. Karena itu kan tugas saya kan melakukan cross check kan. Jadi setelah Mas Farid mengerjakan, saya mengeceknya kan. Nah, setelah bulan ini alhamdulillah, jadi Mas Farid itu sudah dikatakan meningkat dari yang sebelumnya cuman mungkin mengerti teori saja ya kan. Nah, selama di sini hampir 10 bulan ya itu yang saya rasakan. Ya mudah-mudahan nanti pas balik ke kampus atau bekerja itu dikembangkan lagi karena sudah punya basic ya kan, sudah punya basic terkait tentang pembacaan tool, penggunaan tool ya kan. Karena percuma kita anak-anak kampus baca tool aja nggak bisa kan, ketawain sama teman-teman kamu ngapain kuliah jauh-jauhan gitu kan. Itu aja sih Mas Farid. Oke, lanjut. Berbicara tentang sikap kerja, adaptasi dan problem solving, bagaimana Anda menilai saya dalam hal ini selama saya OJT di sini, Mas? Baik. Jadi selama OJT di sini Mas Farid saya nilai sih bagus karena satu disiplin. Jadi berangkat itu nggak pernah telat. Jujur aja. Jadi saya tidak membanding-bandingkan dengan yang sebelum-sebelumnya. Ada beberapa yang merasa karena dia mahasiswa, kadang dia masuk, ya mungkin karena habit tadi kan. Jadi masuk pun ya tadi sesuai keinginan dia, karena dia merasa bayar kan. Dan seperti itu. Tapi selama ini dari UMJ ini saya nilai bagus, disiplin bagus. Jadi karakter pun bersikap sama teman-teman, sama senior juga menghormati. Seperti itu Mas Farid. Terima kasih Mas. Kita lanjut. Sur, apakah ada masukan dari Anda untuk saya agar bisa terus berkembang dalam dunia perawatan alat berat? Oh tentu. Kalau masukan itu kalau manusia itu pasti perlu masukan terus ya. Nggak ada yang enggak ya. Iya. Yang pasti karena Mas Farid masih mahasiswa, saya titip pesan tetap belajar. Itu yang penting ya. Habis itu setelah belajar itu dikembangkan. Terkadang kita baca, habis itu nggak dipraktekin, nggak dikembangin, itu hilang lagi. Apalagi sekarang dengan ada media sosial kan, kadang baru belajar besok udah lupa lagi. Tapi kalau
saran dari saya, jadi begitu Mas Farid ini misalkan nanti pulang dari sini balik ke kampus, apa yang sudah dapat di sini itu dipertahankan, kemudian ditingkatkan. Ya, jadi jangan sampai dari sini pulang ke kampus lupa gimana alat berat ini, gimana merawatnya. Sampai sana udah lupa, udah balik ke kampus lagi. Itu aja sih Mas Farid. Terima kasih Mas Zul. Mungkin ini sebagai penutup ya, Mas. Ya. Adakah pengalaman Anda atau momen yang paling berkesan selama Anda bekerja di bidang alat? Yang unik ya. Yang paling berkesan sih ada saya. Saya tuh ini saya nggak bakal saya lupakan seumur hidup ya. Jadi saya perbaikin alat, mungkin teman-teman bisa dikatakan bisa menyerah atau bayangkan saja, baikin mesin di tengah hutan, engine ekskavator digotong bro, digotong ini berapa ton itu digotong pakai orang. Nah, cuma itu mengandalkan apa? Mengandalkan pendekatan. Jadi kalau kita nggak punya pendekatan dengan masyarakat setempat, nggak mungkin engine itu bisa digotong dari sungai ke alat itu. Nah, jadi itu penting sebenarnya. Jadi ilmu sosial itu penting. Jadi kita bersosialisasi dengan lingkungan, bagaimana caranya kita pendekatan. Saya pernah melakukan itu dan bayangkan saja, kamu engine ekskavator berapa beratnya? Itu dipikul. Nah, kalau kamu lihat Facebook ada tuh saya unggah di Facebook. Karena itu momen memang satu kali selama saya dalam menangani alat berat, memikul engine yang beratnya sekitar 700 kilo ya. Itu sih paling unik gitu. Mungkin luar biasa sekali itu Mas. Terima kasih ya banyak Mas Sur Ya, sudah berbagi pengalaman dan wawasan yang sangat berharga hari ini. Mungkin itu cukup saja dari wawancara pada kesempatan kali ini. Mungkin saya sangat-sangat terima kasih Pak Sur. Mungkin kalau ya sampai ini udah menilai saya, ada jeleknya, mungkin ada buruknya, mungkin itu manusiawi Mas Farid ya. Terima kasih Pak Sur. Ya. Mungkin itu saja wawancara kali ini saya ke Bapak Suro. Beliau ini adalah mekanik PT Indotech Traktor. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.